Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Sani TV. Kali ini saya akan membahas mengenai hal-hal berbeda dari sebelumnya. Dari video sebelumnya, saya seringkali membahas dan berbagi pengalaman mengenai tugas, kewajiban, tanggung jawab, dan kegiatan-kegiatan seputar kehidupan mahasiswa, mahasiswi maupun pelajar. Nah, kali ini saya tidak lagi membahas mengenai seputar kehidupan mahasiswa, mahasiswi ataupun pelajar. Namun kali ini saya akan berbicara dan membahas mengenai orang tua. Orang tua tentu sangat berperan penting dalam kehidupan kita. Berbicara mengenai orang tua, saya, kalian atau siapapun itu tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa orang tua. Kalian yang lagi sedang sekolah, kuliah, ataupun sudah bekerja, tentu tidak bisa seperti itu tanpa dukungan dari orang tua kalian. Dari video-video sebelumnya selalu tertuju pada kehidupan mahasiswa, mahasiswi, ataupun pelajar. Tapi kali ini saya fokuskan membahas mengenai bapak, ibu, orang tua, termasuk saya. Saya adalah orang tua, seorang ibu yang memiliki anak, dan saya juga adalah seorang anak dari orang tua saya. Tanpa berlama-lama lagi, saya langsung membahas beberapa poin penting yang harus kita perhatikan sebagai orang tua. Poin penting pertama yaitu tanggung jawab orang tua terhadap anak. Orang tua tidak lepas dari tanggung jawab terhadap anak-anak. Dan ada beberapa tanggung jawab kita sebagai orang tua yang merupakan kewajiban kita sebagai orang tua yang memiliki anak. Tanggung jawab kita sebagai orang tua diantaranya yaitu memberikan nama yang baik terhadap anak-anak kita. Yang kedua, merawat, mendidik dan membesarkan anak-anak kita. Ketiga, mendidik dan memenuhi kebutuhan pendidikan mereka. Dan yang terakhir yaitu kita berkewajiban menikahkan atau mencarikan jodoh yang baik kepada anak-anak kita.
kesempatan ini saya hanya fokus membahas mengenai bidang mendidik dan memenuhi kebutuhan anak-anak kita. Mendidik adalah mengajari mereka sejak kecil apa yang baik dan apa yang tidak baik, apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh mereka lakukan. Selain itu, kita juga mengajari anak-anak kita mengenai adab, etika, sopan santun. Itu semua kita ajarkan dari usia dini, remaja, bahkan ketika sampai pada umur dewasa. Dan setelah itu, anak-anak kita mulai belajar sendiri dan mengerti akan banyak hal. Nah, pada saat anak-anak beranjak dewasa, mereka akan mencari jati diri mereka sendiri. Tentu pendidikan mereka akan rumit, kompleks, di mana kita sebagai orang tua semakin sulit untuk mengetahui hal-hal apa dan apa yang akan kita berikan kepada mereka. Tentu kita orang tua tidak sanggup memenuhi semua itu. Apalagi kita orang tua yang kurang paham mengenai metode pendidikan. Jadi hanya dengan jalan menyekolahkan mereka dengan baik-baik, menyekolahkan mereka setinggi-tingginya. Pendidikan itu sangat berguna bagi anak-anak kita, karena kita sebagai orang tua tidak mampu sendiri untuk memberikan bimbingan atau metode pendidikan yang kita kurang paham. Jadi dari kecil, dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi, itulah yang harus kita anjurkan untuk bisa anak-anak kita melaluinya. Sebelum kita mengajak dan mendorong anak-anak kita untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, ada hal penting yang harus kita perhatikan sebelum kita mengajak mereka. Hal penting itu adalah niat. Kenapa niat itu sangat penting? Karena niat itu adalah rencana. Niat itu adalah pondasi dasar mengenai apa yang kita rencanakan ke depannya. Niat adalah doa yang mendatangkan semangat kuat dalam diri jiwa kita, dalam berjuang keras untuk melawan sesuatu jika suatu saat nanti kita mengalami kendala atau persoalan yang akan kita lalui. Menyekolahkan anak itu bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa hal yang bisa menjadi penghambat ketika kita ingin menyekolahkan anak-anak kita. Di antaranya itu yang pertama, faktor lingkungan. Faktor lingkungan itu sangat berpengaruh, apalagi jika kita tinggal di lingkungan yang pemahaman pendidikannya sangat rendah. Terkadang kita mendapatkan atau mendengar bisikan-bisikan dari tetangga. Untuk apa menyekolahkan anak kita setinggi-tingginya? Belum tentu juga mereka akan bisa jadi PNS. Untuk apa kita buang-buang uang sebanyak-banyaknya? Lebih baik uang itu kita pergunakan, kita jadikan modal yang menghasilkan nyata. Dalam posisi inilah terkadang muncul kebingungan bagi kita orang tua. Kita mulai bimbang, apakah kita harus menyekolahkan anak kita, apakah kita akan rela mengeluarkan uang untuk pendidikan anak kita. Nah, jika itu sudah kita alami, kita sudah mulai terpengaruh, maka kita kembali mengingat niat kita, yaitu menyekolahkan anak kita. Salah satu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang tua yaitu memberikan pendidikan kepada anak kita setinggi-tingginya. Menjadi PNS bukanlah satu ukuran mutlak untuk keberhasilan satu pendidikan. Jadi kita sebagai orang tua tetap fokus bagaimana anak kita ini bisa selesai, bisa menjadi sarjana. Pekerjaan itu nomor 2. Masih banyak sekali jenis pekerjaan yang
jauh lebih menjanjikan. Toh kalaupun anak kita yang sudah sarjana harus kembali ke kampung, itu tidak masalah. Kembali jadi petani itu tidak masalah. Kenapa? Kalau anak kita bertani seperti petani pada umumnya, jelas pola pikir mereka berbeda. Anak kita berpendidikan, anak kita jelas pola pikirnya lebih luas. Tentu cara bertaninya itu juga lebih luas. Contoh lain, misalnya orang yang berpendidikan dan tidak berpendidikan membuka usaha yang sama, tentu manajemen dan pemasarannya itu berbeda. Jadi jangan kita sekali-kali orang tua selalu mendengar bisikan-bisikan yang akan mempengaruhi. Karena itu hanya merugikan kita dan anak kita. Kita harus memikirkan masa depan anak kita dengan memberikan pendidikan yang lebih tinggi. Statement dari orang-orang di sekitar kita itu jangan kita pedulikan. Kita lihat bagaimana perbandingan antara orang yang berpendidikan, bagaimana pola pikir orang yang berpendidikan dengan tidak berpendidikan. Jadi sebaiknya kita tetap fokus bagaimana kita bisa menyekolahkan, bisa anak kita selesai dan bisa menjadi sarjana. Kemudian kita masuk pada poin kedua yang dapat menghambat kita untuk menyekolahkan anak kita, yaitu faktor finansial. Banyak di antara kita yang beranggapan bahwa hanya orang beradalah yang bisa menyekolahkan anak-anaknya setinggi-tingginya. Hanya orang beradalah yang bisa sukses, yang bisa bekerja. Tapi itu belum tentu. Finansial tidak bisa menjanjikan seseorang untuk bisa sukses. Finansial tidak bisa menjanjikan orang tua untuk bisa menyekolahkan anaknya. Banyak di sekeliling kita yang orangnya kaya raya, orang berada, namun tidak memiliki anak satupun yang berhasil memiliki anak yang pendidikan tinggi. Tapi begitu pun sebaliknya, justru di tengah-tengah kita banyak kita jumpai orang yang hidupnya pas-pasan, orang tua yang serba kekurangan, tapi mereka bisa menyekolahkan anak mereka. Bukan cuma 1, bahkan sampai 5, ada yang 6, semuanya sarjana, semuanya sukses, semuanya bekerja. Jadi faktor finansial itu bukan suatu hal yang menjanjikan, bukan suatu hal yang menghambat orang tua kita untuk menyekolahkan anaknya. Intinya adalah kemauan dan kerja keras. Faktor ketiga yang menjadi penghambat bagi orang tua yaitu faktor kemauan anak untuk ingin sekolah. Bersyukurlah orang tua yang memiliki anak yang memiliki kemauan keras untuk bersekolah. Di luar sana banyak sekali orang tua yang ingin menyekolahkan anaknya, namun anaknya sendiri yang tidak mau sekolah. Tapi menghadapi anak seperti ini, kita jangan berputus asa, kita jangan menyerah. Kita tetap memberikan nasihat dan memberi pemahaman bahwa betapa pentingnya arti sebuah pendidikan bagi diri kita. Anak selain karunia yang harus disyukuri, anak merupakan amanah yang dititipkan Allah yang harus kita rawat, jaga, dan didik dengan sebaik-baiknya. Mereka adalah amanah bagi para orang tua yang harus dipertanggungjawabkan kelak di akhirat. Oleh karenanya, didiklah anak-anak kita sebaik-baiknya, terutama pendidikan agama. Ini yang sangat penting, sebab bagaimanapun pintarnya seseorang tanpa disertai dengan ilmu agama itu justru lebih berbahaya. Bukan hanya pada dirinya sendiri, tapi juga bisa membahayakan orang lain. Jika kita membekali anak-anak kita dengan pendidikan yang tinggi, disertai dengan pengetahuan agama yang memadai, maka insya Allah mereka akan mampu mengangkat martabatnya dan martabat orang tuanya, bahkan keluarga besarnya. Mereka akan mampu memelihara kehormatan orang tuanya. Dan bagi orang tua, mereka adalah kehormatan dan kebanggaan bukan hanya di dunia, tapi ini sampai di akhirat. Dalam ajaran Islam telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa ketika kita telah meninggalkan dunia ini,
maka terputuslah semua hubungan kita dengan urusan keduniaan, kecuali 3 perkara, yaitu zarakatun jariyah, yaitu ilmu yang bermanfaat, dan anak yang soleh yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Sungguh beruntunglah orang tua yang memiliki anak yang bukan hanya pintar di bidang pengetahuan umum, tetapi juga memiliki pengetahuan agama yang memadai. Itulah sebabnya kenapa anak disebut investasi akhirat. Karena walaupun orang tua sudah tiada, tetapi doa-doa pada anak-anaknya yang soleh tetap mengalir kepada mereka. Kita sebagai orang tua berharap anak-anak kita kelak menjadi anak yang berguna bagi diri, keluarga, dan juga orang lain. Semoga anak-anak kita mengantarkan kita pada kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun akhirat. Dan kelak kita orang tua, jika kita sudah tiada, orang tua yang akan mengantarkan kita ke pintu surga atas doa-doa yang mereka kirimkan kepada kita. Nah, demikianlah apa yang telah saya sampaikan, semoga ini bermanfaat. Dan bagi kalian yang baru saja dan telah mengikuti channel Sani TV, saya mengucapkan terima kasih banyak. Dan bagi kalian yang belum sempat tekan tombol subscribe, like, silahkan juga tekan tombol lonceng agar semua berita-berita atau info terbaru dari channel Sani TV bisa kalian dapatkan. Semoga channel Sani TV kedepannya semakin maju, semakin berkembang, semakin menginspirasi, dan memberikan info-info terbaik bagi siapapun. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.